Bahasan kali ini adalah tentang reaksi pada hidrokarbon. Jadi ini adalah hidrokarbon untuk bagian yang pertama, di mana kita akan belajar tentang alkana, alkena, dan alkuna. Untuk kita bisa menguasai reaksi pada hidrokarbon ini, kita membutuhkan pemahaman tentang tata nama. Jadi tanpa tata nama, kita nggak bisa ngerjakan yang ini. Jadi kalau misalkan belum bisa tentang tata nama, silahkan melihat dulu di video yang sebelumnya. Pada saat kita belajar tentang reaksi pada alkana, ada 3 reaksi. Mungkin sebenarnya ada reaksi lebih dari 3 yang sebenarnya terjadi pada alkana, tetapi karena dia ada terkait dengan bahan yang lain, jadi nggak semuanya bisa dipelajari. Reaksi yang pertama adalah reaksi oksidasi. Sebenarnya reaksi oksidasi ini terjadi pada ketiga golongan hidrokarbon, yaitu alkana, alkena, maupun alkuna. Jadi reaksi hidrokarbon pada umumnya sebenarnya adalah CX-HY. Kalau kita oksidasi, hasilnya adalah CO2 plus H2O. Pada saat terjadi pembakaran tak sempurna, maka dia akan muncul gas karbon monoksida. Itu kalau dia pembakarannya tak sempurna. Jadi kalau misalkan ada suatu reaksi oksidasi tertentu pada metana misalnya, jadi kalau misalkan kita oksidasi, maka dia akan muncul gas karbon dioksida dan muncul air dengan sejumlah energi tertentu, sekian kilojoule. Demikian juga kalau misalkan kita mengoksidasi, katakanlah adalah gas butana C4H10. Dia juga akan muncul gas karbon dioksida, terus kemudian air ditambah dengan sejumlah energi. Jadi bentuk reaksinya sama ya. Ditambah O2, hasilnya CO2 dan H2O, dan sejumlah energi. Reaksi yang kedua adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi itu adalah penggantian gugus fungsi daripada hidrogen. Hidrogen daripada alkana itu akan disubstitusi oleh halogen. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh, misalnya kita punya halogen tertentu. Misalnya adalah 2-metil butana. Jadi kalau misalkan kita gambar 2-metil butana itu akan seperti ini. 2-metil. Jadi kalau misalkan kita lengkapin, di sini ada CH3, CH, ini CH2, dan di sini adalah CH3. CH3-nya saya gambar pisah ya. Hidrogennya masing-masing diikat oleh karbon, saya gambarkan satu persatu. Nah, di sini kalau misalkan katakanlah halogen yang bisa bereaksi dengan alkana ini ada 3, yaitu adalah klorin, bromin, gas bromin, sama gas iodin. Jadi kalau misalkan di sini itu disubstitusi oleh gas klorin, sebenarnya dia terjadi pertukaran antara klorin dengan hidrogen. Jadi yang kita tuliskan itu yang warna ini. Jadi kalau misalkan dia ada pertukaran dengan klorin, itu kurang lebih seperti ini. Ada klorin di sini, klorin 2. Nah, ini tukar tempat. Yang biru ini seharusnya nggak perlu ditulis ya. Pada saat mengerjakan soal, dia nggak usah ditulis sama sekali, jadi kita tinggal tulis hasilnya CH3, CH, jadi di sini nggak ada perubahan, CH3 di sini, terus kemudian ada CH2, C, di sini ada H2, terus kemudian ada klorin masuk di situ, ditambah dengan hasil samping, HCl. Kalau terjadi adisi lanjutan, misalnya dalam hal ini direaksikan lagi, hasil yang tadi direaksikan dengan klorin lagi. Jadi kalau misalkan kita tulis CH3, C di sini ada CH3, CH, ini ada CH2, C. Tadi kan yang diganti kan yang sebelah kanan. Nah, sekarang katakanlah saya tulis persis kayak seperti itu. Di sini ada klorin ditambah sama klorin lagi. Jadi ini yang direaksikan adalah karbon yang nomor terakhir ya. Ini nomor 1, ini kan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi yang direaksikan adalah hidrogen yang terikat paling lemah dari alkana tersebut. Kalau misalkan di sini bereaksi lagi sama klorin, maka kita bisa menuliskan di sini ada klorin, Cl2, Cl dan Cl-nya itu tukeran lagi sama hidrogen 1 biji di situ. Jadi makin lama makin habis hidrogennya. Kalau kita tulisin lagi, berarti di sini ada CH3, CH,
CH3, CH2, C, terus kemudian di sini ada klorin, terus kemudian di sini ada hidrogen ditambah sama hasil samping HCl lagi. Demikian juga kalau misalkan dia tuh direaksiin lagi, sekali lagi CH3, CH3 dan seterusnya. Di sini ada C, ini ada klorin. Jadi dia akan sepenuhnya akan berubah menjadi klorin. Cl2, nah satu masuk, saya nggak tulis pakai warna biru lagi ya. Kurang lebih polanya sama, CH3, terus kemudian di sini ada CH2, C, terus kemudian di sini klorin ditambah dengan HCl. Nah, seperti itu. Itu reaksi substitusi dengan halogen. Terus kemudian pada alkana juga terjadi reaksi pirolisis atau cracking. Reaksi cracking adalah proses pemecahan alkana dengan jalan pemanasan pada temperatur tinggi sekitar 1000 derajat Celcius tanpa oksigen dan akan dihasilkan alkana dengan rantai yang lebih pendek. Jadi kalau misalkan di sini kita punya alkana butana misalnya, nah di sini akan muncul pada saat proses cracking dengan bantuan senyawa tertentu sebagai katalis. Dan pada tekanan tinggi, suhu yang tinggi, maka dia nanti akan muncul C2H6 dan C4H10 ditambah dengan tekanan dan suhu yang tinggi, dia akan muncul C2H6 dan C2H4. Jadi ini sebagai etana, yang ini sebagai etena. Jadi yang satu adalah sebagai alkana, yang satu sebagai alkena. Itu pirolisis, tujuannya agar supaya rantainya lebih pendek. Itu reaksi pada alkana. Kemudian lanjutannya adalah reaksi pada alkena. Reaksi pada alkena juga sama ya, maksudnya dia juga bisa terjadi reaksi oksidasi. Pada prinsipnya reaksi oksidasi sama seperti itu, CXHY tambah O2 hasilnya CO2 dan H2O. Jadi kalau misalkan kita tulis reaksi oksidasi tertentu terhadap alkena, misalkan kita punya C2H4, kalau kita oksidasi maka dia akan muncul gas karbon dioksida dan air dengan sejumlah energi berapa kilojoule. Itu reaksi oksidasi. Alkena itu dia kan mempunyai ikatan rangkap 2. Jadi ikatan rangkap 2 ini yang dia itu bisa dipecah. Namanya adalah reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi pemecahan ikatan rangkap. Ada 3 senyawa yang bisa mengadisi, yaitu adalah adisi oleh gas hidrogen, terus kemudian adisi oleh gas halogen. Gas halogen dalam hal ini adalah klorin, sama kayak seperti alkana tadi, bromin atau iodin, terus kemudian reaksi oleh asam halida. Halida itu berarti dari golongan 7A, HCl, HBr, dan HI. Nah ini agak berbeda sedikit masing-masing, tapi kurang lebih pada prinsipnya kurang lebih hampir sama. Jadi kalau misalkan kita punya alkena tertentu, misalnya kita punya senyawa seperti ini, di sini ada CH3, ini kalau misalkan saya lengkapin CH2, CH3, kalau dia ditambah dengan hidrogen, ditambah dengan gas hidrogen, maka terjadi pemecahan ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap yang dimiliki oleh dia sekarang pecah dan dia akan berubah menjadi ikatan yang tunggal. Jadi dia akan muncul alkana. Jadi di sini itu pecah. Hidrogennya di sini masuk ke sini dan dia satunya masuk ke sini. Jadi kalau misalkan kita gambarkan rumus Lewisnya CH2. Jadi kalau kita gambar ini ada H, ini ada H. Kalau misalkan kita lengkapin kan seperti ini. Terus kemudian ini ada ikatan rangkap 2. Terus kemudian yang C-nya saya gambar dalam bentuk titik ini. Terus kemudian di sini ada CH3. Oh, nggak cukup tempatnya. CH3 ini tunggal. Di sini ada CH3 misalnya. Terus kemudian di sini ada tunggal. Terus kemudian gabung lagi dengan CH3. CH3 saya nggak tuliskan. Ditambah sama hidrogen. H strep H. Misalkan bentuknya seperti ini. Strep H. Maka di sini hidrogen yang satunya CH2. CH2-nya mungkin saya pindahkan tempatnya ya. Ini saya nggak taruh di situ, saya taruh di bawah aja. Ini silang, ini bulat, ini hidrogen. Jadi di sini ikatannya antara dia ini pecah. Terus kemudian hidrogen yang ini itu nimbrung masuk ke sini. Hidrogen yang ini itu nimbrung masuk ke dalam sini. Berikatan dengan C. Jadi kalau misalkan kita gambar
gambarnya gini, C, ini ada hidrogen bulat silang, ini silang bulat dengan hidrogen yang bawah, ini jadi tunggal, terus kemudian ini sama C yang dari sebelah kanan, yang ini nggak ada perubahan dengan CH3, yang ini ada hubungan dengan CH3 nanti. Nah, terus kemudian satu biji itu lari sama hidrogen yang tadi, terus kemudian satu biji juga sama hidrogen, ini silang, hidrogennya juga silang, hidrogen yang ini. Nah, nanti nyambungnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat hasilnya itu adalah CH3 karena hanya masuk satu, ini jadi tunggal, C, ini ada hanya masuk satu, terus kemudian CH3, di sini ada garis dengan CH3 juga. Jadi hanya akan menjadi bagian daripada senyawa itu. Kemudian adisi oleh gas halogen pada prinsipnya kurang lebih juga sama. Jadi halogennya yang masuk. Jadi kalau misalkan kita tuliskan CH2 ikatan rangkap 2, CH3 terus kemudian di sini ada CH3. Kalau misalkan dia diadisi oleh gas bromin Br2, berarti kan Br-nya ada 2 biji. Maka ikatan rangkap ini putus, brominnya masuk ke dalam sini, brominnya yang satunya juga masuk ke dalam sini. Jadi brominnya itu masuk di sekitar ikatan rangkap. Jadi ini tetap CH2, di sini C, katanya tunggal, ini ada CH3, di sini ada CH3, terus kemudian bromin masuk di karbon yang ini dan masuk di karbon yang ini. Atau kita bisa tuliskan reaksinya itu seperti ini, misalnya untuk yang nomor 3 ya, saya agak taruh di sebelah sini, jadi kita bisa tulis C4H8 ditambah sama Br2, kadang-kadang beberapa orang nulisin langsung C4H8 Br2, jadi ini tuh yang ini. Kalau kita tulisin dalam bentuk rumus struktur, tulisannya seperti yang atas. Kemudian adisi oleh asam halida, HCl, HBr, atau HI, ada dua aturan, yaitu aturan Markovnikov. Beberapa guru itu bilang bahwa aturan ini dia ngomongnya yang kaya makin kaya. Jadi kalau misalkan terjemahannya artinya adalah di sini di sekitar ikatan rangkap itu ada dua jenis C. C yang mengikat hidrogen yang sedikit dan C yang mengikat hidrogen yang lebih banyak. Misalnya ini saya tuliskan 1, ini saya tuliskan 2. Jadi C yang di nomor 2 itu hidrogennya lebih sedikit. Jadi pada saat dia bereaksi dengan asam halida, asam yodida misalnya, aturan Markovnikov itu bilang hidrogennya itu akan masuk ke C yang ngikat hidrogen lebih banyak. Jadi maksudnya C yang nomor 1. Iodinnya masuk ke C yang di nomor 2. Jadi kalau misalkan kita tulis CH2-nya itu akan berubah menjadi CH3, ikatannya jadi tunggal, terus kemudian iodinnya masuk di nomor 2, yang lain nggak ada perubahan, kayak seperti itu. Jadi kalau aturan anti Markovnikov ya berarti kebalikannya. Kalau misalkan kita tulis CH2 ikatan rangkap 2C, terus kemudian di sini ada CH3, aturan anti Markovnikov ya berarti hidrogennya kayak dibagi rata. Jadi dia masuk ke tempat yang hidrogennya lebih dikit. Jadi kebalikannya. Jadi kalau misalkan kita tulis ini nanti akan jadi ikatan tunggal, di sini tetap iodin hanya masuk di tengah C yang tengah-tengah. Terus kemudian hasilnya akan seperti ini. Jadi dia akan muncul haloalkana, senyawa haloalkana. Terus kemudian reaksi pada alkena yang berikutnya adalah reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi itu adalah reaksi penggabungan molekul-molekul kecil, dalam hal ini disebut sebagai monomer menjadi molekul-molekul besar. Nah, ini adalah dasar untuk pembuatan polietilen atau polipropilen. Jadi dia adalah untuk bahan baku untuk industri plastik sebenarnya, yaitu dinamakan sebagai biji plastik. Jadi barang-barang yang terbuat dari plastik ya seperti meja, kursi dari bahan plastik atau mungkin peralatan-peralatan dapur lainnya. Nah itu bahannya biasanya dari polietilen atau polipropilen. Dan dia disesuaikan dengan spesifikasi yang diminta. Apakah yang diminta itu tipis atau tebal? Apakah dia yang diminta itu adalah lebih kuat atau dia lebih bersinar atau lebih mengkilat? Dan itu masing-masing punya kegunaan yang sendiri-sendiri. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya dalam hal ini saya ngambil etena. Etena itu kalau misalkan kita gambarkan gambarnya gini, CH2 garis 2 CH2 itu etena. Jadi kalau dia terjadi polimerisasi, sebenarnya dari etena yang ada banyak,
elektronnya itu terpisah. Jadi kalau misalkan kita gambar CH2 itu kita bisa gambar gini, saya tuliskan C, ini ikatan rangkap 2, hanya ada di atas dan hanya ada di, atau saya tulis semuanya di atas ya, atau mungkin di situ aja juga nggak apa-apa. CH2, terus kemudian rangkap 2 CH2, terus kemudian di sini ada CH2 lagi, garis 2 CH2, terus kemudian ada CH2, garis 2 CH2. Jadi yang terjadi adalah ikatan daripada yang dia punya ini putus. Berarti kan di sini kan ada elektron yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi ada elektron yang saya gambar bulat, itu yang dari CH2 sebelah kiri, terus kemudian ini ada silang. Di sini juga ada bulat, terus kemudian di sini juga ada silang. Ini putus. Satu pasang itu putus. Dan dia jadi nyambung sama sebelahnya. Jadi dia nyambung ke situ, ini nyambung ke situ, ini nyambung sama sebelahnya, ini nyambung sama sebelahnya lagi. Jadi kalau kita gambarnya dia akan jadi kayak gini. Ini CH2, ini katakanlah dia cuma separuh, ini jadi tunggal, ini CH2. Nah, elektron yang tadi nyambung, ini separuh dapat dari sebelah CH2 yang ini, yang separuh lagi dapat dari CH2 yang sebelah kanannya. Ini ikatannya tunggal, jadi maksudnya ikatannya ini nggak berubah sama sekali. Terus kemudian separuh elektron dari sini, ini saya gambar bulat gitu kali ya. Silang, ini bulat dari CH2 yang dari sini, ini katanya tunggal. Di sini ada CH2 yang gambarnya silang. Atau mungkin kita bisa gambar kayak gini separuh. Jadi kalau yang ini itu namanya adalah polimer. Yang ini itu adalah namanya itu monomer. Jadi kalau misalkan kita tulis reaksinya, maka cara nulis reaksinya seperti ini. CH2 garis 2 CH2 ini N dikali ada sebanyak N monomer, maka kalau dia terjadi polimerisasi dia akan muncul ini jadi tunggal CH2, terus kemudian ini ada garis strip-strip gitu. Nah, ini dikurung gini, kurungnya itu pas di tengah-tengah stripnya, terus kemudian ini ada N-nya. Nah, itu namanya adalah reaksi polimerisasi. Kemudian pada alkuna, reaksi pada alkuna ini sebenarnya hampir sama atau sama dengan reaksi pada alkena. Jadi reaksi oksidasi, misalnya kita punya senyawa etuna C2H2, kalau dia dioksidasi, dia akan juga muncul CO2 plus H2O dan sejumlah energi. Terus kemudian adisi oleh gas hidrogen tergantung daripada banyaknya gas hidrogennya. Kalau misalkan hidrogennya itu ada sebanyak 2 molekul, maka dia akan berubah jadi alkana. Tapi kalau cuma 1 molekul, dia akan berubah menjadi alkena. Contohnya seperti ini. Misalnya saya punya propuna. Propuna itu kalau kita gambar seperti ini, kalau dia diadisi oleh gas hidrogen sebanyak 1 molekul, maka hidrogen yang masuk itu cuma 1 aja. Jadi ikatan rangkap yang putus itu 1. Maka dia akan tetap menjadi ikatan rangkap 2. Jadi kalau kita tulisin CH2, ikatan rangkap 2 CH, hanya masuk 1 biji, terus kemudian di sini ada CH3. Tetapi kalau misalkan yang nambah itu adalah 2 molekul daripada gas hidrogen, di sini ada 2H2, berarti hidrogennya ada 4. H2 yang di atas sama H2 yang di bawah, yang di atas itu akan mecah rantai yang di atas, yang satunya akan mecah yang di bawah, berarti dia akan jadi ikatannya itu tunggal. Jadi kalau misalkan kita tuliskan, maka hanya itu masuk dua-duanya, ini jadi tunggal, di sini ada 2H yang masuk, terus kemudian CH3, seperti itu. Adisi oleh halogen juga sama, jadi apakah dia 1 molekul atau 2 molekul. Jadi kalau misalkan saya tuliskan untuk katakanlah 1 molekul, kalau kita tulis di sini CH, di sini ada CH3, kalau dia ada 1 molekul bromin, maka brominnya itu akan mecah daripada 1 ikatan yang katakanlah di atas. Jadi dia masuk ke situ, jadi dia ada alkena yang ini tetap CH, ini ikatan rangkap 2, ini CH3, halogennya masuk di nomor 1 dan masuk di nomor 2. Tapi kalau misalkan dia ada 2 molekul, maka ikatan rangkapnya pecah, jadi dia akan jadi tunggal. CH, ikatan rangkap 3, CCH3, ditambah sama 2 BR2. Jadi di sini kita punya BR-nya itu ada 4. BR,
Ini ada Br. Yang ini sebenarnya nggak usah ditulis ya, maksudnya pada saat kita mengerjakan soal. Jadi ini kata lengkapnya putus, masuk ke sini, masuk ke sini. Saya cuma cerita prosesnya aja. Ini masuk ke sini dan ini masuk ke sini. Jadi kita bisa tuliskan CH ikatannya tunggal, CH3 brominnya masuk di nomor 1 2 biji, terus kemudian masuk di nomor 2 2 biji. Adisi oleh asam halida juga sama, ada aturan Markovnikov maupun anti Markovnikov. Saya ambil satu-satu, yang satu molekul, yang satu 2 molekul. Misalnya saya ambil CH di sini ikatan lengkap 3C CH3 ditambah sama asam halida di sini 1 molekul aja, misalkan HI, berarti ini ikatan lengkapnya putus, masuk, berarti dia akan tetap jadi ikatan lengkap 2. Jadi yang saya tulis Markovnikov, Markovnikovnya kebalik ya. Harusnya hidrogennya itu masuk ke yang arah berlawanan. Jadi kalau misalkan kita tuliskan itu kebalik, gambarnya seharusnya hidrogennya bukan ke sana, tapi hidrogennya ke sini. Karena Markovnikov. Jadi kalau misalkan kita tuliskan di sini ada CH2, ikatan lengkap 2C, terus kemudian iodinnya masuk di tengah, di yang C tengah, terus kemudian yang terakhir CH3. Nah, sekarang saya pakai yang anti Markovnikov, berarti ini CH, ikatan lengkap 3, CH3, tapi saya tuliskan 2 molekul. Jadi di sini ada HI yang atas, HI yang bawah. Anti Markovnikov berarti yang hidrogennya dikit dimasukin oleh hidrogen yang baru. Berarti hidrogen yang ini masuk ke sini, hidrogennya masuk, iodinnya masuk ke sisi yang berbeda. Berarti ikatannya akan jadi ikatan tunggal, CH ikatan tunggal C, hidrogennya masuk di yang C yang dikit, berarti yang tengah maksudnya, iodinnya masuk di sisi nomor 1 CH3. Seperti itu. Itu adalah reaksi pada alkana, alkena, alkuna. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.